Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat itu kita akan membahas tentang desain dan produk jasa. Nah, dalam desain produk jasa tentunya dengan perkembangan dunia masa ini, di desain produk jasa ada 5 proses perancangan berdasarkan aspek. Pertama itu tren atau ke depan, new market, gaya hidup, lifestyle, teknologi terkini, sustainable design. Ya, tren ke depan berarti bagaimana pada saat ini macam-macam seperti produk-produk yang baru yang bersifat digital, seperti gambar ini di mana binatang bisa dipasangi kamera atau dipasangi semacam alat pendeteksi semacam GPS sehingga kita tahu keberadaan binatang tersebut. Nah, kemudian gaya hidup tentunya dengan setiap orang bisa terpengaruh dengan desain seseorang, biasanya yang menjadi figur mereka, sehingga gaya hidup itu bisa membuat sebuah desain produk yang laku di pasaran. Nah, kemudian teknologi begitu juga dengan teknologi, di mana pada saat ini kita sudah banyak menggunakan teknologi yang cukup canggih seperti HP atau mobile sehingga di dalam HP tersebut bermacam-macam aplikasi yang bisa kita gunakan, di mana desainnya itu bisa jadi sangat bagus. Nah, kemudian cuman di dalam desain ini biasanya terjadi juga beberapa konflik, ya. Contohnya kemarin itu konflik antara Samsung dan Apple, di mana Apple mengklaim bahwa model Samsung itu sangat mirip dengan punya Apple sehingga masuk ke pengadilan. Nah, desain produk 5 proses perancangan berdasarkan aspek. Tadi udah tren ke depan, gaya hidup, teknologi terkini, sustainable design, ini sudah kita bahas tadi. Kemudian desain produk dan jasa, dasar keberadaan organisasi yaitu produk jasa disediakan pada masyarakat. Produk yang baik merupakan kunci keberhasilan dari strategi produk yang kurang baik dapat menghancurkan perusahaan, misalnya Honda mesin, Intel chip motor. Jadi contohnya apalagi mineral Aqua atau pasta gigi Pepsodent. Jadi orang mendesain suatu produk, image-nya langsung pada sebuah brand tertentu. Begitu juga dengan jasa. Nah, salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kustomisasi keluarga produk dan jasa yang sudah ada. Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi pasar dan siklus produk, menambahkan luasnya lini produk. Tujuan keputusan produk yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu strategi produk yang memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Perbedaan biaya rendah. Nah, ini dalam desain produk tentunya sebuah perusahaan harus benar-benar sangat memikirkan, ya. Contohnya untuk mendesain satu mobil aja itu bisa jangka waktunya bisa tahunan, ya, bulanan, tahunan, bahkan bisa lama untuk satu produknya. Atau yang paling simpel aja untuk untuk sebuah desain bungkus makanan, gitu kan, atau kemasan makanan itu kalau Anda sebagai bekerja di konsultan advertising itu cukup alot pembicaraan tentang bagaimana desainnya yang bagus. Kemudian 5 desain produk, ya, fungsi teknologi, ya. Kemudian ini contohnya fungsi dan teknologinya, di mana sebuah produk bisa menggunakan teknologi tanpa dan memudahkan orang untuk melakukan kegiatan atau mengerjakan sesuatu dengan mudah. Fungsi energi, ya. Nah, pada saat ini salah satu sumber energi yang
bisa digunakan dalam tenaga matahari. Ya, contohnya ini adalah tas ya, dimana dia menggunakan solar system, sehingga walaupun dia pergi kemana-mana bisa ngecas HP, ngecas peralatannya tanpa harus pergi ke satu tempat atau yang menggunakan listrik secara. Nah, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan seperti Apple itu sudah full tadi yang disebut dengan green computing, di mana perusahaannya benar-benar full menggunakan energi matahari sebagai alternatif energi, dan dia tidak menggunakan listrik ataupun menggunakan nuklir sebagai energi untuk perusahaannya. Begitu juga dengan perusahaan lagi sudah juga menggunakan solar system ini. Jadi kalau Anda lihat di tol juga ini sudah menggunakan ini, walaupun sekarang biayanya masih dianggap sedikit mahal, tapi pada saatnya nanti bisa jadi energi seperti listrik itu berpindah semua kepada solar system ini, karena bisa jadi nanti air, PLTA, PLTU ya, dan perusahaan lainnya kehabisan bahan bakar untuk ininya. Nah, ini salah satu desain, di mana desain ini sangat berfungsi dan mempunyai energi untuk bisa menghidupkan lampu di tempat yang gelap, yang cas lampu senter dan lain-lain. Fungsi material ya. Ini desain yang dimana orang fungsinya, contohnya ini tas laptop, sehingga tasnya aman, ada produk di dalamnya, sehingga tapi sangat artistik yang sangat bagus untuk digunakan. User penggunaannya ya, penggunanya seperti macam-macam tempat duduk, timbangan yang menggunakan per dan lain-lain. Pilihan produk dan jasa. Pilihan produk maksudnya sebagai proses memilih produk jasa disediakan kepada pelanggan ya. Contohnya rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis ya. Misalkan Toyota memberikan respon cepat terhadap pelanggan dengan memberikan proses desain ya. Nah, contohnya ini ya, kalau Anda pergi ke tempat servis motor atau servis mobil, itu mereka akan memberi target ya, satu mobil itu misalkan 30 menit untuk servis biasa, 1 jam untuk servis 10 ribuan, sehingga bisa mereka bisa memperkirakan satu hari itu bisa menyelesaikan berapa mobil. Nah, kalau untuk desain, tentunya desain mobil cepat dan desain mobil di bawah 2 tahun, karena sekarang sudah ada aplikasi yang bisa membuat desain lebih cepat ya, sehingga tidak perlu lagi kalau dulu cukup lama. Siklus produk ya, life cycle, produk life cycle ya. Ada di sini ada introduction, growth, maturity, decline ya. Ini grafik dari produk life cycle ya, dimana pada umumnya perusahaan mengalami arus kas negatif saat perusahaan mengembangkan produk ya, karena di situ akan banyak mengeluarkan biaya untuk promosi atau mendesain produk. Berhasil, kerugian dapat terhasil. Produk sukses dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan menurun harus menjalankan produk baru. Ini penjelasan dari strategi ya, siklus hidup dan strategi. Pada fase perkembangan produk, fase ini masih sedang disesuaikan dengan pasar. Di sini mungkin jadinya penelitian, pengembangan produk, modifikasi, perbaikan proses, dan pengembangan pemasok. Fase pertumbuhan, dan dalam fase ini didesain produk mulai stabil dan diperluas peramalan kebutuhan proses efektif. Fase kematangan, sebuah produk sudah dewasa, pesaing mulai bermunculan. Fase penurunan, produk hampir mati, dihentikan mengenakan produk baru. Nah, kita lihat ya, di fase-fase ini ada perusahaan yang cuman pada fase kematangan mereka bisa bertahan pada fase tersebut. Tapi kalau tidak ya mereka akan turun ke fase ini, dimana mereka bisa banyak contoh perusahaan. Contohnya kalau di Indonesia produk seperti mobil aja kan, banyak perusahaan yang cabut dari Indonesia ya, seperti Ford
ya, atau alat elektronik seperti Sony gitu kan, di Indonesia mereka tutup karena banyak alasan, ada faktor penurunan di negara kita. Organisasi produk berdasarkan nilai merupakan urutan produk yang tertinggi ke yang terendah ya, dalam akan kontribusi berapa mereka berkontribusi pendapatan tahunan ya. Nah, untuk menghasilkan produk baru yang agresif mengharuskan organisasi membangun struktur internal, membuka komunikasi dengan pelanggan. Teknik yang menghasilkan ide produk baru adalah brainstorming, yaitu suatu teknik di mana kelompok orang berbeda saling berbagi ide. Ini biasanya di dalam internal ya. Tapi kalau sekarang kan media digital ya, media sosial ya, jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu sudah punya media sendiri, punya web sendiri, mereka minta masukan dari para pelanggan mereka. Nah, biasanya untuk mendesain produk baru itu ada konsep developmentnya dulu, produk desain, pilot producing atau testing, sini ada implementasi proses, dan final proses desain. Peluang produk baru, sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan memusatkan perhatian pada memahami pelanggan, perubahan ekonomi sebagai meningkatkan kemampuan jangka panjang, perubahan sosiologi, demografi, perubahan teknologi, perubahan politik, perubahan yang lain yang muncul melalui kebiasaan pasar. Nah, contohnya perusahaan minuman. Dulu kalau Anda kenal perusahaan minuman seperti Coca-Cola, produknya menurun hasilnya. Kemudian mereka membuat produk baru yang masih di bawah mereka yang membuatnya, tapi namanya bukan Coca-Cola ya. Sehingga produk baru ini cukup naik di pasaran ya. Nah, padahal itu adalah produk mereka sendiri, mereka menghasilkan produk tersebut. Nah, kemudian perubahan sosiologi dan demografi ya. Nah, bisa jadi sebuah tempat, misalkan contohnya nanti kalau ibu kota Indonesia tiba-tiba dipindahkan ke Kalimantan, maka sosiologi dan demografinya juga akan berubah ya. Pemasarannya, kemudian itu akan berpengaruh terhadap peluang produk baru. Perubahan politik itu pasti ya. Begitu ya dengan teknologi ini, pada produk tertentu ini teknologi sangat berpengaruh sekali terhadap produknya. Nah, pentingnya produk baru tidak dipungkiri lagi. Semakin tinggi persentase penjualan 5 tahun terakhir, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menjadi pemimpin pasar ya. Nah, contohnya aja satu perusahaan itu, contohnya makanan Mayora, itu produknya sangat banyak padahal mirip-mirip saja ya, ada kue apa ya, jadi jumlahnya sangat besar ya. Atau mie instan ya, rasa soto, rasa rendang, rasa apa gitu, sehingga mereka harus, padahal produknya utamanya adalah mie aja. Kemudian pengembangan produk ya, setiap pengembangan sebuah strategi produk yang efektif mengembangkan keputusan produk dengan harus uang di mereka pasar. Pengembangan produk optimal mengantarkan pada dukungan bagian lainnya. Pemasaran desain produk ya, desain yang tangguh, desain yang dapat diproduksi sesuai prasyarat. Kemudian desain modular, desain yang dimana bagian komponen satu produk dibagi-bagi menjadi modul yang dapat ditukar diganti dengan mudah. Kemudian computer aided design, perancangan bantu oleh komputer yang untuk merancang produk, mendokumentasikan produk. Ini biasanya hampir banyak sekali menggunakan teknologi ini, teknologi bantuan komputer untuk merancang produknya. Kemudian computer aided manufacturing, yaitu membantu penggunaan teknologi untuk mesin, biasanya untuk mengatur jam kerja mesin, untuk mengatur supaya jadi sudah ada, biasanya di manufaktur ada aplikasi yang mengelola mesin tersebut sehingga memudahkan dan memberi alert atau tanda apabila terjadi masalah pada mesinnya. Teknologi virtual reality, nah di saat ini ini sudah banyak digunakan sehingga orang bisa dengan mudah untuk mempelajari suatu, contohnya Anda orang kedokteran atau Anda sendiri belajar tentang anatomi tubuh. Jadi kita tidak harus membedah orang untuk melihat jantungnya, bisa melihat jantung dengan asli dengan teknologi virtual ini.
Kemudian banyak lagi ya model-model lainnya. Kemudian analisis nilai, tujuan produk lakukan selama proses produksi. Terakhir etika dan desain ramah lingkungan. Nah, karena etika terakhir karena ada beberapa negara tentunya harus ada rule atau aturan tertentu sehingga tidak merusak etika atau apa yang menjadi hal yang tidak dibolehkan pada sebuah negara atau sebuah lingkungan. Kemudian desain ramah lingkungan karena ya dengan menggunakan plastik yang tidak yang tahan lama, jadi desain-desainnya yang ramah lingkungan. Ini sudah kita bahas tadi ya. Pengembangan produk ya, strategi pengembangan internal, strategi pengembangan eksternal.